Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami dari mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa jurusan Teknik Informatika, kami akan mempresentasikan tutorial membuat rangkaian 2 bit digital komparator menggunakan gerbang logika. Hasil perbandingannya adalah lebih kecil, sama, dan lebih besar. Selanjutnya, kami akan melakukan simulasi perbandingan data digital ini. Aktivitas ini kami buat sebagai penyelesaian tugas mata kuliah teknik digital yang diampu oleh Bapak Insinyur Muhammad Mulia MT. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Mutmainah Ramadhani dengan NIM 24158021, Mulyadi Amar 24158034, Najah Zahratun Nisa dengan NIM 24158016, M Pajar 24158030, dan Andreas Hendra Santoso 24158022. Sebelum itu, kami menggunakan aplikasi Proteus versi 8.13 untuk membuat rangkaian tersebut dan melakukan simulasinya. Sebagai persiapan, maka pada aplikasi Proteus kita akan memilih beberapa komponen yang akan digunakan seperti gerbang logika, AND, XOR, NOT, LED, dan seterusnya. Berikut ini adalah langkah-langkah menambahkan komponen-komponen tersebut. Buka aplikasi Proteus, kemudian buat sebuah proyek. Pada lembar kerja, tab klik P atau Pick Device untuk memilih perangkat atau komponen yang diperlukan. Pertama, ketik N pada kolom pencarian untuk menemukan gerbang logika N2 dan N3. Lalu double klik pada kedua item itu untuk menambahkan ke lembaran kerja. Selanjutnya, ketik XOR pada kolom pencarian dan double klik XOR. Gerbang logika selanjutnya adalah XNOR. Ketik XNOR pada kolom pencarian. Kemudian, dari hasil pencarian, pilih dan double klik 4077 untuk menambahkan ke lembar kerja. Lalu pada kolom pencarian, ketik Not, double klik untuk menambahkannya. Selanjutnya, untuk output, cari dan tambahkan LED yellow, LED green, dan LED red. Dan yang terakhir, cari dan menambahkan logic state. Selanjutnya, pembuatan rangkaian. Klik dan seret logic state sebanyak 4 kali. Klik kanan, edit, lalu beri label A1, A0, B1, B0. Copy to.
Kemudian klik dan seret gerbang not, letakkan di sebelah kanan bawah dari masing-masing logic stage. Selanjutnya, tarik garis wire ke bawah dari masing-masing logic state dan gerbang not. Selanjutnya, klik dan seret gerbang N3 di sebelah kanan gerbang not terakhir. Lalu di bawahnya, klik dan seret gerbang N2 diikuti gerbang N3 ketiganya tersusun di bawah. Lanjutkan dengan menambahkan dua gerbang XOR di bawah gerbang N3 not 3. Di bawahnya tambahkan dua gerbang N3 dan diikuti dengan gerbang N2.
Selanjutnya adalah menghubungkan antara input dari A1, A0, B1, B0 dengan masing-masing gerbang AND dan XOR yang baru kita tambahkan tadi dengan mengacu ke tabel di bawah ini. Hubungkan gerbang N3 ke logic state A1, A0, B0. Selanjutnya hubungkan dari gerbang N2 ke logic state A1, B1. Selanjutnya hubungkan dari N3 ke A0, B1, B0. Selanjutnya hubungkan XOR ke A1, B1. Selanjutnya hubungkan dari XOR ke A0 dan B0. Dan hubungkan dari N3 ke A0, B1, B0. Selanjutnya hubungkan dari gerbang N3 ke A1, A0, B0.
Dan yang terakhir kita hubungkan dari gerbang non 2 ke A1 dan B1. Setelah itu, klik dan seret gerbang XOR dan letakkan di sebelah kanan di antara gerbang N pertama dan N kedua. Kemudian, hubungkan output dari gerbang N ke 1 ke pin 1 dari gerbang XOR pertama. Selanjutnya, hubungkan output dari gerbang N kedua dengan input kedua dari gerbang XOR. Di sebelah kanan bawah letakkan satu gerbang XOR, kemudian hubungkan output dari gerbang XOR pertama ke input ke satu dari gerbang XOR kedua, lalu hubungkan output dari gerbang N ketiga dengan input gerbang XOR kedua, pin 2. Klik dan seret gerbang N2, gerbang N ke-7 dan letakkan di tengah kanan dari antara 24007. Hubungkan output 4007 ke input pertama dari gerbang N yang baru ditambahkan dan output dari 4007 kedua ke input dari gerbang N. Klik dan seret gerbang XOR dan letakkan di sebelah kanan di antara gerbang N keempat dan kelima. Kemudian hubungkan output dari gerbang N keempat ke pin 1 dari gerbang XOR ketiga. Selanjutnya hubungkan output dari gerbang N kelima dengan input XOR ketiga. Dari sebelah kanan bawah, dari XOR ketiga letakkan satu gerbang XOR, kemudian hubungkan output dari gerbang XOR ketiga ke input 1 dari gerbang XOR keempat, lalu hubungkan output dari gerbang N ke-6 dengan input gerbang XOR keempat, pin 2. Setelah itu, klik dan seret LED yellow dan letakkan di sebelah kanan gerbang XOR kedua, lalu hubungkan output XOR kedua ke LED yellow dan pasangkan grounding untuk LED yellow.
Lakukan hal yang sama untuk LED green dan hubungkan dengan output gerbang N ketujuh dengan LED green. Jangan lupa pasang grounding untuk LED green. LED red dijadikan output dari gerbang XOR keempat. Jangan lupa pasangkan grounding untuk LED red. Yang terakhir, sambungkan wire dari logic state ke node. Dah, Mas, Andreas. Bang, itu Bang, labelnya itu labelnya gimana tuh? gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Gak tau udah kagak di script anjir. Iya ya. Kan nanti bisa dipotong, Bang. Oh gitu. Kita tambahin nih. Iya, tambahin aja. Iya, tambahin aja. Selanjutnya, tar dulu. Dikat dulu biar lama. Gambar lucu. Selanjutnya kita berikan label. Selanjutnya kita berikan label A1, A0, B0 di atas N3. Lakukan yang sama pada N kedua, berikan label A1 node dan B1. Lakukan lagi
Pada N ketiga berikan label A0, B1, B0. Selanjutnya A1 XNOR B1. Selanjutnya A0 XNOR B0. Selanjutnya A0 B1 B0. Selanjutnya A1 A0 B0. Selanjutnya A1 B1. Selanjutnya dari N1 ke N3 kita beri color warna yellow. Selanjutnya kita tambah A lebih kecil daripada B di samping LED. Lakukan hal yang sama pada LED, beri label A sama dengan B. Dan yang terakhir, tambahkan label A lebih besar daripada B. Untuk selanjutnya, untuk simulasi, pertama-tama klik tombol panah hijau di sudut kiri bawah untuk memulai mode simulasi. Jika ini tidak diklik, maka simulasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Rangkaian digital 2 bit komparator memiliki fungsi utama untuk membandingkan dua data digital yang ditampilkan berdasarkan input yang dimasukkan pada grup
A, A1 dan A0, dan grup B, B1 dan B0. Hasil perbandingan kedua data digital ini adalah A, A1 lebih kecil dari B, B2. A sama dengan B dan 3. A lebih besar dari B. Berdasarkan hasil ini akan ditentukan apakah LED akan menyala atau mati. Ringkasannya sebagai berikut. LED kuning menyala ketika A lebih kecil dari B. LED hijau menyala ketika A sama dengan B. LED merah menyala ketika A lebih besar dari B. Sebagai pembuktian, kami akan melakukan simulasi dengan 3 skenario. Yang pertama, skenario 1, kita akan membuktikan apakah lampu kuning akan menyala jika A lebih kecil dari B. Untuk itu, kami akan mengklik B0 sebagai inputnya. LED kuning menyala, LED hijau, dan LED merah mati. Untuk skenario yang kedua, berikut kami membuktikan apakah jika nilai A sama dengan B, maka lampu hijau akan menyala. Untuk itu, kami mengklik A0 sebagai input, sehingga B0 dan A0 sama-sama bernilai 1. Maka outputnya adalah LED hijau menyala, LED kuning dan LED merah mati. Selanjutnya, untuk skenario ketiga, yang terakhir, kami akan membuktikan bahwa lampu merah akan menyala jika nilai A lebih besar dari nilai B. Sebagai input, kami akan mengklik B0, sehingga bernilai 0 atau off, sedangkan A0 bernilai 1. Karena A bernilai 1, yang lebih besar dari nilai B adalah 0, maka outputnya LED merah menyala dan lampu lainnya mati. Dari percobaan di atas, hasil akhirnya sesuai dengan yang diharapkan. LED kuning akan menyala jika A lebih kecil dari B. LED hijau akan menyala jika A sama LED hijau akan menyala jika A sama dengan B. LED merah akan menyala jika A lebih besar dari B. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di sini tutorial video. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar dan jangan lupa like dan share. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.